Dalam beberapa tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2024 dan 2025 ini, kita menyaksikan sebuah fenomena besar di Indonesia, yakni pasar mobil listrik atau EV yang sangat berkembang pesat. Fenomena ini muncul bukan dari branding semata, melainkan dari satu faktor krusial yang sangat sensitif bagi konsumen Indonesia. Yap, harga dengan fitur melimpah dan kualitas yang tinggi. Beberapa poin krusial dalam mengakuisisi segmen kaum mendang-mending. Dan tidak hanya sampai di sana. Minggu ini juga kita digemparkan dengan kehadiran BYD Atto1 di Gias. Coba kamu bayangkan, sebuah mobil listrik dengan harga di bawah 200 juta. Ini bukan lagi sekedar impian, karena BYD Atto1 berhasil mewujudkannya. Nah, mengapa mobil ini bisa begitu terjangkau? Yang pertama, BYD menempatkan Atto1 sebagai EV kelas entry level. Ini artinya desain dan fiturnya dibuat seefisien mungkin untuk menekan biaya produksi. Selain itu, mobil ini juga dari sisi dimensi memiliki desain yang kompak dengan panjang di 3959 mm dan lebar di angka 1720 mm. Untuk tenaga yang dihasilkan, motor listriknya bisa menghasilkan daya hingga 55 kW atau sekitar 75 horsepower dengan torsi di angka 135 Nm. Dengan spesifikasi tersebut, tentunya ini bukanlah desain mesin yang diperuntukkan untuk kebut-kebutan, tapi tentunya sudah lebih dari cukup untuk penggunaan harian di perkotaan. Atto1 menggunakan baterai Blade LFP, varian standar kebanggaan BYD, yang memiliki kapasitas 30 kWh untuk jangkauan 300 km. Sementara varian premiumnya 38 kWh dengan jangkauan 380 km. Di sisi lain, ada juga keunggulan produksi massal, karena seperti yang sudah kita tahu, bahwa BYD Atto1 juga diproduksi secara massal di Cina, yang dimana BYD Atto1 tidak lagi menanggung biaya R&D yang besar, sehingga skala ekonominya sangat menguntungkan. Dan poin penting atau faktor penting terakhir, BYD Atto1 juga telah dirakit secara CKD di Subang dan dikabarkan telah memenuhi syarat TKDN lebih dari 40%. Hal ini memungkinkan mobil ini mendapatkan insentif PPN dan diskon PPNBM yang semakin menekan harga jual. Kehadiran BYD Atto1 dengan harga yang sangat agresif telah menciptakan riak besar di pasar. Kita bisa lihat dampaknya secara langsung pada kompetitor, di mana Wuling yang sebelumnya memimpin di segmen EV murah terpaksa memberikan diskon besar-besaran, di mana kita telah mendapatkan data yang menunjukkan bahwa Wuling Air EV yang tadinya dibanderol seharga 216 juta didiskon menjadi 170 juta. Tentunya hal ini membuat harga mobil baru menjadi terjun bebas, membuat harga mobil EV bekas ikut anjlok. Dan jelas, ini juga menjadi mimpi buruk bagi konsumen yang baru saja membeli mobil listrik beberapa bulan sebelumnya dengan harga normal, karena nilai jual mobil mereka langsung jatuh. Dan dari segmen lain yaitu LCGC. Dengan harga yang bersaing ketat, Atto1 menjadi pilihan logis bagi konsumen yang mempertimbangkan mobil LCGC, di mana mereka bisa mendapatkan mobil dengan teknologi modern, biaya operasional yang lebih rendah, dan bebas ganjil genap. Dan sangat memungkinkan bahwa kita akan banyak melihat mobil BYD Atto1 digunakan sebagai kendaraan driver online. Dan seperti yang kita bilang di awal, meskipun harganya tergolong murah, BYD Atto1 tidak mengorbankan kualitas. Para reviewer menyoroti desain eksteriornya yang aman dan bisa diterima oleh banyak orang. Tidak aneh ataupun terlalu nyentrik. Bahkan, desain ini dinilai cukup mirip juga dengan BYD lainnya seperti Seal dan M6 yang juga memiliki tampilan yang matang. Lanjut di dalam kabin, interiornya terasa nyaman dengan material yang berkualitas di beberapa bagian. Head unitnya besar, responsif, dan sudah mendukung wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Saat dikendarai, tenaga juga terasa halus dan tidak menghentak, memberikan pengalaman berkendara yang nyaman untuk kota yang macet. Kehadiran BYD Atto1 membuka babak baru di industri otomotif. Bahkan ada banyak juga spekulasi bahwa jika pabrikan BYD di Subang sudah beroperasi penuh, harga mobil ini bisa turun lagi bahkan mungkin mencapai 125 jutaan. Dari semua ulasan yang ada, BYD Atto1 adalah bukti nyata bahwa mobil listrik bukan lagi barang mewah,
Mobil ini adalah solusi yang efisien, modern, dan sangat terjangkau. Bagi konsumen, ini adalah kabar yang baik. Namun bagi produsen lain, BYD adalah mimpi buruk yang memaksa mereka untuk beradaptasi atau tergerus oleh persaingan yang tak terhindarkan. So, bagaimana menurut kalian? Apakah BYD atau One akan menjadi katalis utama yang membawa revolusi mobil listrik di Indonesia? Sampaikan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya.